Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya dikirimi video pengangkatan Habib Hussein Bagil Tuban ya sebagai profesor kehormatan di Universitas Sultan Agung. Gelar profesor kehormatan tuh unik Indonesia, teman-teman, nggak ada di negara lain. Kalau dokter kehormatan banyak lah. Saya nggak tahu kenapa Mendiknas terakhir tuh sampai menandatangani gelar profesor kehormatan. Inovatifnya di situ kali, sama presidennya juga dibiayain lagi. Nggak tahu lah. Jadi gelar profesor kehormatan itu baru ada di zaman Presiden Joko Widodo ya, yang menandatangani SK-nya itu Mendiknas saat itu Nadiem Makarim gitu. Nah, SK terakhir tentang profesor kehormatan tuh di nomor 4 tahun 2024, jadi SK-nya masih baru. Itu pasti perubahan dari SK sebelumnya, karena sebelumnya juga ada profesor kehormatan. Yang pertama itu Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, ini kita lihat kenapa sih, apa syarat-syaratnya orang diangkat jadi profesor kehormatan gitu ya. Kita baca ya, lihat layar aja. Saya pindah dulu. Jadi profesor kehormatan itu dibahas di pasal 41 dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 44 tahun 2024. Isinya pada pasal 41 itu adalah menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa, ingat luar biasa, sebagai profesor kehormatan atas usul perguruan tinggi. Pengangkatan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang dapat mengusulkan pengangkatan profesor kehormatan harus memenuhi persyaratan yang untuk melakukan promosi dosen ke jenjang jabatan akademik profesor sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 dan ayat 2. Berarti sebentar, pasal 34-nya apa tuh? Pasal 34 pasal 34. Memiliki profesor pada rumpun ilmu bidang studi. Jadi ada profesornya beneran, kemudian prosedur internal untuk promosi dosen, dan C membentuk promosi dosen. Tim promosi dosen 5 profesor dan bla 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 bla, berarti Unisula sudah ada profesornya lah. Jadi balik ke topik gitu ya. Pasal 41 kan tadi. Perguruan tinggi dapat mengusulkan pengangkatan profesor kehormatan harus memenuhi persyaratan untuk melakukan promosi dosen ke jenjang jabatan akademik profesor sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 tadi sudah dibaca. Untuk yang tidak tahu, profesor itu jabatan fungsional guru besar. Jadi dia punya wewenang untuk menjadi promotor mahasiswa S3. Kalau lektor kepala, satu tingkat di bawah profesor itu sebenarnya masih boleh sih, asal dia dokter, terus dokter senior kali ya. Itu kalau di luar negeri kan lektor kepala itu jabatannya sama dengan associate professor gitu ya. Kemudian ayat 4 ini perguruan tinggi yang dapat mengusulkan pengangkatan profesor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh menteri. Berarti misalnya boleh. Jumlah profesor kehormatan dalam perguruan tinggi paling banyak satu untuk setiap rumpun ilmu. Satu rumpun ilmu. Pengertian rumpun ilmu maksudnya apa? Seperti kalau saya yang dari UGM itu pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, teknik pertanian itu masuk agrokompleks. Jadi rumpun-rumpun ilmu pertanian. Rumpun yang lebih besar lagi biologi gitu.
Masa jabatan profesor kehormatan paling lama 5 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Jadi Habib Hussein Bagil ini cuma 5 tahun lah ya. Batas usia tertinggi profesor kehormatan sama dengan batas usia pensiun profesor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seingat saya umur 70 maksimal. Profesor kehormatan harus memenuhi persyaratan kualifikasi akademik paling rendah doktor terapan. Doktor terapan tuh apa ya? Kalau di Indonesia kayak saya nggak tahu di mana ya. Kalau di luar negeri dokter ada dokter of engineering, terus dokter of apa lagi lah. Spesialis atau kompetensi yang setara dengan jenjang 9 pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Kalian carilah. Ingat, ini kompetensi luar biasa dan atau prestasi eksplisit dan atau pengetahuan luar biasa dan pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan atau internasional. Ada nasional dan atau internasional. Prosedur penilaian pemenuhan persyaratan serta pengambilan keputusan promosi dosen menjadi profesor sebagaimana dimaksud pada pasal 34 berlaku mutandis untuk pengangkatan seseorang menjadi profesor kehormatan. Ini istilah hukum seingat saya perubahan yang diperlukan gitu ya. Jadi kembali lagi ke pengangkatan Husin Bagil itu ya. Ini kalian lihat sendiri nih. Jadi sebenarnya ini kapan ya ini? Ini 4 hari yang lalu teman-teman. Hebatnya. Selamat untuk Husin Bagil ya. Gak usah panggil Babib lah, panggil Cak atau apalah gitu. Selamat untuk Husin Bagil diangkat menjadi profesor. Harusnya disisipin namanya profesor kehormatan tuh pakai di belakangnya itu tanda kurung diisi HC honoris causa atau HON. Kalau Husin Bagil ini cocoknya humoris causa kayaknya. Nah, tapi seperti yang tadi bahwa kita balik lagi ke aturannya ya. Kompetensi luar biasa, kalau dokternya udah dapat ya, dan atau prestasi eksplisit dan atau pengetahuan luar biasa dan pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan atau internasional. Kualifikasi akademik paling rendah doktor, ya dokter terapan dan lalalala gitulah. Sekarang kita ulik dari A saja. Kualifikasi akademik paling rendah doktor terapan dan seterusnya. Apakah Husin Bagil ini lulus dari mana? Sesuai standar doktoral yang diterapkan Dikti atau enggak gitu kan ya. Tuh. Yang paling bagus ya tentu saja pakai PD Dikti. Kita lihat tadi namanya kan Husin Syarif Husin. Ya kita pakai yang seperti ini. PD Dikti. Jadi kita lihat kan gelarnya kan apa ya? Gelarnya itu sorry. Gelarnya SH, MH, MKN gitu ya. Jadi yang MKN ini berarti gelar profesi ya. Kenotariatan ini baru gelar akademiknya MH, Magister Hukum, Sarjana Hukum dan Doktor. Yang belakangnya udah nggak kita anu lah. Kita ulik aja yang doktoral gitu ya. Namanya Syarif Husin. Untuk memudahkan menghindari nama lain, jurusan lain ya kita tulis saja. Ilmu hukum. Diverifikasi biar kita nggak dikira demit kayak Ubaidillah itu. Nggak ada. Syarif Husin. Nah, ini dari 3 ini yang memenuhi syarat disebut nama Syarif Husin. Itu cuma 3 nama ini teman-teman ya. Mana lagi nih?
Berarti cuma 3 tadi kan mahasiswa ya. Kemudian sekolah tinggi ilmu hukum Garut nih kayaknya nggak mungkin nih kalau S3 nih. Sorry, kurang 1 halaman. Universitas Sunan Bonang, pokoknya nggak. Bentar, kita lihat, kita cek. Oh ya, dia kan dari Tuban ya. Berarti satunya dari Tuban nih. Satunya lulus, oke, tanggal masuk 1 September. Lulusnya nggak ketahuan tanggal berapa. Tahun berapa? Oh, kayak Amis ini. 2009 masuknya, lulusnya nggak ditulis tahun berapa gitu. Aneh kan? Menurut kalian aneh nggak? Sekarang kita cek lagi. Yang satunya apa nih? Doktor. Doktor tanggal masuknya 2 Maret 2021. Hah? 2021 Maret. Lulusnya 2021 2022. Ganjil. Oh, cuma setahun, teman-teman. Oh, statusnya pindahan. Pindahan ya, pindahan. NIM-nya kita ingat, NIM-nya. Berarti dia lulus. Setidaknya sampai di sini dokternya legal. Ya, dokternya legal. Kemudian tadi di mana kan yang tadi yang 6 ya, kepala 6 ya. Kemudian ini dari mana nih? Hah? Universitasnya apa sama? Universitasnya sama, teman-teman. Nah, coba dipecah lagi nih, dipecah lagi. Sebentar. PD Dikti. Syarif Husin. Jurusan hukum kan ya? Husin. Ilmu hukum. Oke, tadi ini 155, ini 116. Oke, kita bandingkan kanan kiri ini ya. Universitasnya sama. Ini doktor ilmu hukum masuk 2018, ditendang 2019 2020. Nggak tahu kenapa alasannya dikeluarkan ya. Ya. Dan kemudian masuk lagi, ini semester ganjil ya. 2 Maret 2001 ini berarti beda setahun dong. Jadi setahun ditendang, setahun balik. Ya oke lah, argumennya di sini NIM-nya beda. 1031700155. Nah, ini apakah dua orang yang berbeda? Balik lagi seperti tadi, ya. Syarif Husin yang ilmu hukum ini cuma 3 nama ini dari ilmu hukum. Sunan Bonang, Unisula, terus nggak ada lagi, kan nggak mungkin ganti nama tuh ya. Masa S1-nya ilmu hukum, S2-nya ilmu hukum, doktornya ilmu bukan hukum gitu. Jadi gini, ini kalau lihat PD Dikti, ini satu orang yang sama ini. Jadi tahun 2018 dia masuk. Masuknya kalau semester ganjil, ya ini cuma setahun ditendang. Nggak tahu dikeluarkan kenapa. Ini pertanyaan dikeluarkan.
Kemudian setelah itu tahun dia nggak kuliah nggak apa, eh, 2021 dia masuk. Ini kan berarti semester genap ya, semester genap. Kalau ganjil kan mulainya dari sekitar Agustus sampai Desember, ini Maret genap. Kemudian semester 21 artinya ini cuma 2 semester. Ini ganjil, ganjil, ini masuk genap. Ya ini juga setahun, antara ini sama dikeluarkan setahun. Ini juga setahun, 2 semester. Di antaranya tuh nggak terdaftar lah sebagai mahasiswa Unisula. Kita cari kalaupun ini pindahan, ini status pindahan ini dari universitas mana. Tidak ada nama Syarif Hussein dari selain Universitas Sultan Agung. Ini pertanyaan buat Universitas Islam Sultan Agung. Bagaimana ceritanya mahasiswa S3 statusnya dikeluarkan tahun 2019-2020, masuknya semester genap 2018, kemudian masuk lagi semester masuknya semester genap 2018, dikeluarkan semester ganjil atau semester berikutnya ini. Ini kan mepet, satu semester di sini, satu semester di sini. Masuk lagi semester genap lagi, diterima padahal ini udah ditendang, dikeluarkan. Statusnya itu loh dikeluarkan. Diterima di universitas yang sama, lewat setahun kemudian di semester genap, diluluskan semester ganjil. Unisula Universitas Sultan Agung, Islam Sultan Agung, tolong ceritakan bagaimana ceritanya Syarif Hussein ini. Pakai nama Syarif lagi, DNA-nya nggak cocok tuh, jenis Syarif itu GM 201 itu. Kalau nggak percaya fakultas jurusan biologi di Unisula pakai telusur bioinformatik dalam masalah DNA-nya Husein Bagil ini. Ya. Masuk lagi 2 Maret semester genap tahun ajaran 2021 lulusnya semester depannya. Ya kan? Lulusnya selisih ini cuma setahun nggak tercatat jadi mahasiswa gitu loh. Kalau statusnya pindahan, ya pindahan seperti tadi ya bilang pindahan, dia tidak tercatat sebagai mahasiswa doktoral selain di Unisula, selain di Universitas Sultan Agung. Jadi bagaimana ceritanya? Mahasiswa yang dikeluarkan di semester ganjil 2019-2020 ya dikeluarkan loh ini, kemudian diterima lagi dengan status pindahan di semester genap 2020-2021 dan lulus semester berikutnya 2021-2022. Ya syarat doktoral sebagai profesornya tadi terpenuhi. Cuma aneh lulus kayak begini nih. Universitas Sultan Agung jelaskan bagaimana kalian bisa meluluskan doktor seperti ini gitu. Ya kan? Seperti dia bilang kalau pindahan tuh logikanya itu beda universitas. Ini mungkin NIM-nya ya memang dibuat beda tapi orangnya tetap sama. Karena apa? Nggak ada nama Syarif Hussein untuk mahasiswa ilmu hukum strata 3 di luar Universitas Sultan Agung, Universitas Islam Sultan Agung. Ini pendidikan kayak gini ini Islami nggak sih ya? Apa keistimewaannya sampai dikeluarkan terus boleh masuk lagi? Sayang ini nggak ada kuliah yang diambil gitu ya. Nah, kemudian kita lihat syarat kedua gitu ya. Syarat kedua. Memiliki kompetensi luar biasa dan atau prestasi eksplisit dan atau pengetahuan luar biasa dan pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan atau internasional. Nah,
Sekarang prestasi luar biasa atau kompetensi luar biasa dari Syarif Husin atau dikenal Husain Bagil ini apa gitu loh. Kita ngukurnya pakai apa? Namanya kompetensi luar biasa. Jadi Universitas Sultan Agung tolong diterangkan itu kompetensi luar biasa sehingga dia layak untuk apa? Untuk diangkat jadi profesor honoris causa itu apa gitu. Prestasi akademiknya ya kita cek. Ingat peraturan Kemendikti itu kalau lulus doktoral apalagi singkat gini ya hitungannya cuma 2 semester 4 semester ini tuh cepet banget loh untuk doktoral walaupun di sela-selanya tuh ditendang dari Unisula kemudian ditarik lagi nggak tahu nih. Wah ajaib bener ini Unisula ini eh jadi ajaib bener Unisula ini. Sekarang kita cek lagi peraturan Kemendikti itu bahwa mahasiswa S3 itu untuk lulus itu harus mempublikasikan dalam bentuk jurnal ya. Dalam bentuk jurnal dan proceeding seminar. Seingat saya kalau jurnalnya internasional, kualifikasi internasional itu berarti terindeks Scopus, terindeks kalau ini ke dokter hukum berarti terindeks Social Citizen Index Expanded dan DOAJ tapi yang DOAJ SIL itu, DOAJ centang hijau itu. Kita lihat apakah ada papernya Husin Bagil yang terkait dengan disertasinya. Oke. Google adalah jalan ninja kita gitu. Sini kita nggak nyari banyak-banyakan paper, cuma kita pengen lihat apakah Husin Bagil tuh lulus dengan memenuhi aturan Kemendikti yang dulu pernah saya tulis juga berlaku untuk siapa Fahru Rosi itu bahwa apa dia mempublikasikan terkait disertasinya. Ini 2017 nggak mungkin dengan disertasinya ada ini S Husin yang mungkin dialah. Coba kita lihat ya. Ya kemungkinan dia lah ini, kemungkinan dia paper dia ya. Ini paper dia. Ini jurnal internal apa? Unisula ini jurnal internal Universitas Sultan Agung. Akreditasinya apa ya? Oh Sinta 2. Oke lah minimal Sinta 3. Oke. Yang kedua legal uncertainty regarding the status of children born out of wedlock in the perspective of Hifzun Nasl. Ini membahas status hukum anak di luar nikah ini. Apa dia bahas Ubaidillah ya? Kita lihat dulu. Ini malah nggak ada tahunnya ini. Oh 2024 baru aja ini. Q1 ya hebat ya. Oh ini yang bikin dia profesor mungkin ya. Tapi ini 2024 dia lulus tahun berapa itu? Tahun 2000 berapa tadi 2022. Ini berarti nggak ada kaitan dengan apa ya dengan disertasinya ya. Nah ini yang jadi masalah nih. Mungkin profesorshipnya
Itu di paper ini dijadikan legitimasi bahwa dia layak jadi profesor. Ini Q1, kebayangin Q1 Scopus ya. Ya pengen ketawa ya gini. Ini Q1 Scopus bisa-bisanya kayak gini ya. Ini kan terbit tahun tanggal berapa ya? Terbit tanggal berapa? Bulan apa ini? Kita baca aja lah. Kita baca objektifnya apa. Nice. Apa ini? Kita gini aja. Objektifnya apa nih objektifnya? Hah? Satu. Satu, dua, tiga. Ini jurnal apa cuma saat what? Halaman 63, 64, 65, 69. Halaman pertamanya 65, 69, 4, 63, 6. Ya lumayan lah halamannya lah. Mesin Bagel nulis ini kebaruannya apa ya? Enggak ada banget nih loncat-loncat nih. Di download aja. Nah, gini anak-anak. Di download. Makanya kalau dari hukum Islam ya nggak perlu doktoral deh kayak gini. Bentar, dia nyinggung nggak tentang keputusan Mahkamah Konstitusi itu? Kita cari konsti Gak ada nih. Nah ini biar dibahas anu lah yang ahli hukum Islam nanti Mas Almarif Arif aja yang jadiin itu ya. Tapi pokoknya gini teman-teman ya. Bener ini jurnal Q1 Scopus bener.
Tapi yang publish di sini yang kemudian diangkat jadi profesor adalah satu lulusan Unisula. Dua, jurnalnya punya Unisula. Walaupun Q1. Bagaimana tim editornya menangani konflik of interest itu loh. Etikanya seperti apa ya? Doktoralnya saja ingat waktu saya tadi lulus doktoral, Usin Bagil ini tidak lulus dengan publikasi apapun yang terkait dengan disertasinya waktu kuliah di Unisula. Jadi padahal persyaratan itu ada di dikti. Dulu saya bacakan di waktu saya bahas videonya tentang Faru Rosi itu. Diluluskan oleh Unisula kemudian. Tapi begitu dia mau diangkat jadi profesor kehormatan, ya 5 tahun oke lah jadi profesor kehormatan. Ini pakai emailnya juga langsung Profesor Husin gitu ya, padahal baru berapa? Oh, Desember ya. Jadi ini kapan ini terbitnya tuh kapan ini? Ini tadi terbitnya kapan ya terbitnya? Terbitnya tadi kapan ya? Jadi diangkat jadi profesornya 4 hari yang lalu. Dan jurnal yang punya internal Unisula bener Q1 Scopus. Internal loh ini. Bayangin. Internal Unisula walaupun Q1 Scopus. Saya nggak tahu reviewernya siapa. Kemudian statusnya publish. Tidak lama setelah itu diangkat jadi profesor riset. Pengajuan profesor riset, sorry. Profesor kehormatan gitu. Jadi kok kalian ngerasa aneh nggak ya? Mungkin yang dari akademisi bisa mengkritisi lah. Lulus doktoralnya sih sudah aneh, dikeluarkan. NIM pertama, nomor induk mahasiswa pertama itu statusnya dikeluarkan. Kemudian pindah kemana? Nggak ada universitas lain yang dari ilmu hukum menerima atau mendaftar ulang maksudnya mulai studi dari nol baru ya. Yang namanya Syarif Husin selain Unisula. Jadi pertama dikeluarkan gitu ya. Kemudian mestinya kan nyari kampus lain kalau kuliah lain gitu ya, nggak ada. Kemudian ada satu lagi namanya Syarif Husin dengan nomor induk mahasiswa yang baru, statusnya pindahan, hanya dalam 2 semester lulus. Setahun ini antara jarak kuliah pertama dan kedua, itu tidak ada universitas lain yang mahasiswanya bernama Syarif Husin. Aneh nggak? Kalian merasa aneh nggak? Kemudian lulus dengan disertasi yang tanpa publikasi yang terkait disertasi, entah itu jurnal, entah itu proceeding. Padahal kalau pakai Sinta 3 aja kan dikti syaratnya 3 jurnal nasional lah, Sinta 3 saya ingat saya, dan satu kali proceeding gitu. Itu dimandatkan di keputusan Kementerian Dikti dan Riset gitu. Kemudian setelah lulus tahun berapa tadi lulusnya? Ganjil, berarti lulusnya juga 2021 bulan Desember lah, atau yudisiumnya mungkin bulan Januari gitu. Saya ingat saya lulus itu yudisium tanggal 20 Januari soalnya.
eh jadi kok di sini ya. Sorry. Besarkan dulu lah. Jadi saya merasa aneh itu loh ya. Dengan apa? Sorry. Dengan ya kita jadi agak lambat teman-teman. Ini kan penyelidikan ya. Merasa aneh ini baik Husin Bagil harus menerangkan ini. Bagaimana bisa lulus dan Unisula juga harus menerangkan. Bagaimana lulus Bagaimana lulus doktoral dengan cara ini? Karena antara ini dengan ini, Husin Bagil itu nggak kuliah di universitas lain. Jadi logikanya dikeluarkan, ditendang, kemudian masuk dengan satu pindahan. Pindahan dari mana? Pindahan dari universitas yang sama, prodi yang sama. Dan lulusnya tahun 2021 karena semester ganjil ini mungkin lah. Tadi kan masuknya Maret ya, berarti sekitar Februari lah dia bisa lulus semester ganjil tuh. Berarti tahun 2022 itu setelah telatnya. Kemudian 4 tahun berikutnya ya itu diangkat jadi profesor kehormatan. Modalnya apa gitu? Modalnya apa kan kompetensi luar biasa diakui internasional atau apa gitu. Sebentar, saya lihat Scholar Google. Jadi ini dia tadi masuk 2017 kan ya. Sorry. 2007. Maksudnya 2018 bahkan. Jadi jurnal pertamanya itu saat dia belum S3. Jadi nggak ada kaitannya dengan studinya sebagai S3 nih. Ini nggak ada kaitannya dengan studi S3. Ini juga nggak ada kaitannya dengan studi S3 karena baru 2024. Dia tahun 2022 itu udah lulus. Ini 2024. Dan memang ini jurnal Q1. Masalahnya adalah diakui internasional ya, diakui tadi kan apa? Diakui ini nih jurnalnya. Kompetensi luar biasa dan atau prestasi eksplisit dan atau pengetahuan luar biasa dan pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan atau internasional. Coba Anda bayangkan ini jurnalnya nih ya. Ini kan oke, ini jurnalnya ya. Jadi jurnal ini terbit di bulan Desember ya. Terbitnya bulan Desember. Yang nulis itu Husin Bagil sendiri. Ya. Penerbitnya adalah Fakultas Hukum Unisula. Walaupun diindeks oleh Scopus Q1 ya. Q1 Religious Studies itu ya. Tapi ini tetap punya Unisula, internal Unisula walaupun di Q1. Bulan Desember di akhir bulan Husin Bagil diangkat jadi profesor kehormatan. Rasa aneh nggak? Saya kan aneh. Ini mencurigakan. Kalau itu dianggap kompetensi luar biasa, kenapa cuma 2 nama ini? Ini buku rekonstruksi awaris anak di luar nikah yang berbasis nilai keadilan. Ini satu-satunya yang dia buat pada saat S3 sepertinya. Tadi ini nggak tahu ini ya berarti pas saat ini buku. Tapi seingat saya buku nggak dipersyaratkan untuk kuliah S3. Ini pernyataan yang nggak bisa nggak bisa
Mana nggak ada. Oh, Ahmad Kisni nih. Berarti ini jurnal kita, mana jurnal kita? Jurnal kita nggak ada. Siapa sih? Kalau kita kutip bentuknya gimana? Oh, jurnal kita ini jurnal terindeks berapa ini? Bentar, jurnal kita ini apa tuh? Kayaknya bukan publikasi akademik deh ini. Apa ini? Jadi yang bisa dikatakan karya akademiknya ya ini karya ilmiahnya ya. Satu ini di 2017 belum masuk doktoral. Kemudian 2024 pada bulan yang sama diangkat jadi profesor riset. Kemudian buku tahun 2021 ya, buku ini. Jadi apakah jadi memenuhi ini kompetensi luar biasa dan atau prestasi eksplisit dan atau pengetahuan luar biasa dan pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan atau internasional gitu. Ini jadi apa ya? Kalau hukum Islam mungkin statusnya jadi subhat kali. Diangkat jadi profesor riset lagi saya jadi ya, padahal saya bukan peneliti itu. Jabatan fungsional saya rekayasa jadi nggak mungkin jadi profesor riset. Jadi profesor kehormatan di bulan November, publikasi internasionalnya kalau dianggap internasional itu juga bulan Desember, tapi penerbitnya adalah fakultas dan universitas yang akan mengangkat dia jadi profesor riset. Kok profesor riset lagi, profesor honoris causa. Keliru aja, soalnya senior saya di kantor banyak profesor riset. Saya nggak mungkin jadi profesor riset. Jabatan fungsionalnya bukan itu yang jabatan tertingginya bukan profesor riset kalau untuk saya. Itu hanya teman-teman peneliti lah, nggak usah iri itu. Profesor riset itu hanya teman-teman peneliti. Kalau saya kan rekayasa atau insinyur lah. Eh, jadi itu teman-teman. Poinnya satu, S3-nya apa ya? S3-nya itu meragukan. Jadi lulus S3 dengan 2 NIM itu kayak apa? 2018 hanya dalam 2 semester dikeluarkan. Terus ke universitas mana-mana nggak ada datanya di PD Dikti. Melanjutkan di mana gitu ya. Kemudian masuk lagi dikeluarkan oleh Universitas Sultan Agung. Jadi masuk 2018 dalam 2 semester itu dikeluarkan oleh Universitas Sultan Agung. Kemudian dia nggak entah kemana belajarnya, tapi nggak ditemukan di universitas manapun antara semester apa ya, dia masuk semester genap ganjil semester genap 2000 berapa 2019 sampai 2020 ya. Nah, lulus ini berarti satu lulus yang jadi gini, kalau kita lihat, jadi gelar doktoralnya Husein Bagil ini yang meragukan adalah doktornya sih udah pasti legal ini, doktornya udah benar doktor. Cuma cara lulusnya ini lebih parah dari Fahru Rosi ini. Jadi masuk 2018, semester berikutnya 2019-2020 itu dikeluarkan. Dikeluarkan alasan apa ini nggak tahu ini. Kalau
namanya dikeluarkan itu kita punya kewajiban administratifnya itu dipenuhi, misalnya bayar SPP gitu ya. Tapi kita melakukan pelanggaran, dikeluarkan ini sifatnya hukuman. Hukuman nih pelanggaran ini. Dikeluarkan, jadi 2018 semester genap, 2019 semester ganjil dikeluarkan. Jadi dikeluarkannya itu 2020, itu mungkin bulan entah ya bisa antara September sampai Februari dia dikeluarkan. Kemudian antara Februari sampai 2000 sampai Maret Februari ya. Dari Februari 2020 sampai 2 Februari 2021 tidak ada satu universitas pun yang mencatat mahasiswa namanya Syarif Hussein itu kuliah di S3 Ilmu Hukum. Kemudian dia masuk lagi ke Universitas Sultan Agung, universitas yang sama dengan periode pertama tadi, dengan status pindahan. Jadi pindahan dari kampus yang sama, fakultas yang sama, prodi yang sama. Di dunia yang selain Indonesia di mana seperti itu? Dan selain Sultan Agung di mana? Karena seperti saya bilang tadi, yang nama Syarif Hussein ini cuma ini, yang lain nggak ada cocok. Nggak ada Syarif Hussein lagi yang tuh hurufnya kayak gitu. Jadi Syarif Hussein ini cuma ya kuliah yang untuk S3-nya ya di Sultan Agung aja, Unisula. Jadi kembali lagi dia masuk 2018. Kemudian setelah 2 semester dia dikeluarkan tuh perkara disiplin loh, dikeluarkan itu. Kemudian diterima lagi dengan status pindahan, tapi pindahan dari universitas yang sama, fakultas yang sama, program studi yang sama. Dan lulusnya pun kalau kita cek itu tidak memenuhi ketentuan dikti bahwa penelitiannya itu harus dipublikasi. Pengertian dipublikasi itu bukan disertasinya dipublikasi, bukan. Jadi harus nulis jurnal, jadi jadi speaker di seminar gitu ya. Dan itu nggak ada satupun. Tadi kan jurnal pertamanya 2017, dia belum masuk. Jurnal berikutnya, ya, karena negara menuntut kompetensi luar biasa yang diakui nasional atau internasional. Tahu-tahu bulan Desember ada jurnal, ya, jurnal yang Q1 diterbitkan oleh Universitas Sultan Agung, Fakultas Hukum. Ya. Jurnalnya adalah dari Husein Bagil, Syarif Hussein ini yang akan jadi profesor kehormatan. Untuk nggak keliru profesor riset lagi. Jadi profesor risetnya itu anehnya apa? Cuma satu dianggap luar biasa udah. Satu doang loh. Kalau 10 aja nggak apa-apa lah. Ini satu. Dan apalagi pengakuannya ya. Kalau pengakuan ya. Yang ngutip aja nggak ada kok. Ngutip itu nggak ada. Masih nol. Itu dia udah dianggap luar biasa sama Unisula. Saya ngutip 7 aja masih diajak orang. Ini nol udah dianggap luar biasa sama Unisula. Wah, hebat tuh. Jadi profesorshipnya ini yang kata apa menurut Unisula itu luar biasa. Ya. Lulusan doktoral jalan dari Unisula. Dengan ya tadilah ganti NIM 1 kali. Jadi ditendang dari prodi yang dikeluarkan dari prodi yang sama, tahun berikutnya diterima dengan status pindahan, ganti NIM,
kemudian 2 semester lulus, disertasinya tidak ada publikasi yang terkait disertasi. Kemudian ini 2022 ya kita berarti 2022 lulus kan? Lulus. 2 tahun lagi diangkat jadi profesor kehormatan dengan kalau aturan Kemenristek Dikti dan Sains ya Kemenristek Dikti dan Saintek itu dengan kompetensi luar biasa itu hanya dibuktikan dengan satu publikasi yang diterbitkan oleh Unisula Fakultas Hukum alma maternya sendiri ya walaupun Q1 dan kemudian diangkat jadi profesor di ya sepertinya ini Fakultas Hukum juga gitu loh. Muter-muter di Unisula. Jadi pengakuan internasionalnya apa? Buktinya yang ngutip nggak ada. Ini loh ngutipnya 0 kutipannya. Jadi berpanjang mungkin yang bukan akademisi akan bingung ini. Tapi gini baik profesorshipnya atau doktoralnya Husein Bagil ini bau amis itu. Husein kalau pengen jadi profesor dan dokter beneran tuh nyontoh Abah itu loh, Abah Quraisy Shihab itu loh. Abi Quraisy Shihab itu loh. Itu bener kalau nggak mau kuliah sulit-sulit jangan memperkosa pendidikan di Indonesia dengan masuk ya sampai dikeluarkan balik lagi lulusnya kok jadi meragukan gitu nggak memenuhi standar lulusnya nggak memenuhi standar pun itu kemudian diangkat jadi profesor di alma maternya sendiri di bulan sama dia dengan publikasi internasional bulan yang sama belum ada satupun orang yang ngutip belum ada kan ini satu kutipan belum ada buktinya nggak ada. Kemudian diangkat jadi profesor. Bayangkan profesor honoris causa yang karyanya tidak dikutip satupun penelitian di Indonesia. Harusnya kalau ini terbitnya 2023 ya mungkin sudah ada yang ngutip. Oke, jadi profesor kehormatan. Ini sebaiknya Universitas Islam Sultan Agung memberi penjelasan. Yang luar biasa itu apanya sampai bisa diangkat jadi profesor? Kalau karena dia misalnya durian Nabi, buktikan secara historis dan biologis itu. Buktikan bahwa DNA-nya Husein Bagil ini punya jarak genetik yang proper dengan sesama Bani Adnan dan juga punya jarak genetik yang proper dengan sesama Bani Ibrahim. Dalam hal ini kan Bani Cohen gitu, karena Balawi udah terkenal di Indonesia itu haplogrupnya GY32613, maka cari yang Kohani haplogrup G, cari yang Bani Adnan lain juga haplogrup G, hitung jarak genetiknya di Unisula sepertinya ada fakultas atau prodi yang masuk rumpun ilmu biologi dan juga rumpun teknologi informasi. Jadi urusan jarak genetik itu kan sebetulnya masuk disiplin ilmu bioinformatika gitu. Jadi Husein Bagil harus bisa menjelaskan reasoning dia jadi profesor riset. Jangan sampai cuma karena gila-gelar, itu gelarnya cuma umurnya 5 tahun itu. Dan Universitas Islam Sultan Agung juga harus memberi penjelasan memadai kenapa meluluskan Syarif Husein ini dengan cara aneh, punya 2 NIM, pertama ditendang kemudian diterima lagi diluluskan gitu. Ini kayaknya nggak mungkin 2 orang yang berbeda, ini orang yang sama ini. Kalau cuma bener yang ini aja, yang sorry. Kalau yang bener ini aja, misalnya ini orang yang berbeda ya, yang sisi kanan aja, yang sisi kanan aja ini, yang sisi kanan aja, itu aneh, 2 semester kok lulus. Masa 2 semester lulus? Tapi ternyata status pindahan. Pindahannya dari mana? Nggak ada universitas lain yang punya mahasiswa S3 namanya Syarif Husein selain Unisula sendiri. Jadi ini pindah dari fakultas yang sama, universitas yang sama, prodi yang sama.
itu pun lulus dengan disertasi tanpa publikasi ilmiah yang berkait dengan apa yang dipelajari, apa yang diteliti waktu disertasinya. Lulus S3-nya dengan cara begitu. Kemudian diangkat jadi profesor kehormatan. Kemudian diangkat jadi profesor kehormatan dengan modal satu paper saja. Ya, satu paper saja, tanpa ada seorang pun yang mengutip penelitian itu sudah dianggap kompetensinya luar biasa oleh Universitas Islam Sultan Agung. Ini aneh ini. Siapa ini rektornya ini? Aneh ini. Mereka udah skandal ini, skandal akademik ini. Ini selain NU yang diobok-obok oleh Balawi juga kehidupan akademik di Indonesia juga diobok-obok. Ya udah gitu aja teman-teman. Kalian saya nggak ngambil kesimpulan konklusif ya tentang masalah ini. Tapi kalau melihat bahwa dari sini aja itu udah lulus S3-nya itu tanda petik. Lulus S3-nya ada tanda petik. Kemudian jadi profesor kehormatannya juga tanda petik. Masa modal satu publikasi internasional walaupun Q1 yang nerbitin kampusnya sendiri, fakultasnya sendiri, prodinya sendiri, tanpa satupun dikutip. Pengakuan internasional dari mana kalau nggak ada yang ngutip? Jadi kamu Husin Bagil terangin kenapa kamu layak jadi profesor kehormatan, apa kompetensi yang luar biasa. Kemudian Universitas Sultan Agung juga harus memberi penjelasan ke komunitas akademik atas dasar apa meluluskan Husin Bagil ini sebagai doktor dengan cara aneh tadi, sampai punya 2 NIM. Karena itu kayaknya kemungkinan 2 orang yang berbeda kecil banget. Ketika dikeluarkan itu nggak ada tanda-tanda pindah ke universitas lain karena nggak ada yang namanya Syarif Husin. Kemudian kalau yang fase kedua itu sebagai pindahan juga nggak ada tanda-tanda dari mahasiswa dari universitas lain itu namanya Syarif Husin. Ini bisa dipastikan orang yang sama gitu. Bisa-bisanya dikeluarkan diterima sebagai pindahan. Jadi Unisula harus menerangkan bagaimana lulusnya bisa seperti ini gitu loh. Tanpa publikasi yang terkait disertasi pula. Kemudian diangkat jadi profesor kehormatan. Dengan modal kalau secara akademik ya satu publikasi itu yang terbit di bulan yang sama ketika diangkat jadi profesor kehormatan, yang nerbitkannya pun kampus yang sama dengan yang mengangkat dia jadi profesor kehormatan, dan yang mengakui di level internasional nggak ada karena nggak ada yang ngutip, cuma Q1 aja. Reviewernya siapa coba ditulis? Kok bisa gitu loh? Diangkat oleh Fakultas Hukum Unisula sebagai profesor kehormatan. Papernya diterbitkan oleh Fakultas Hukum Unisula. Papernya 0 kutipan. 0 kutipan. Ya kan? Ya kalau di Scopus ini mestinya udah ada nih. Apakah sudah terindeks Scopus itu? Itu kan nanti Scopus. Oke, author search. Coba nama Oh, udah terindeks di Scopus. Jadi udah terindeks di Scopus. Masalahnya yaitu eh jadi masalahnya itu, jadi diterbitkan diangkat profesor riset oleh Fakultas Hukum
Universitas Sultan Agung alma maternya sendiri di bulan Desember. Papernya yang dia tulis sendiri itu juga terbit di bulan Desember. Kemudian masih 0 kutipan, dianggap kompetensinya luar biasa atau prestasinya luar biasa. Luar biasanya di mana gitu loh. Kalau misalnya Husin Bagil nerbitkannya di jurnal milik UI, oke, itu apa lembaga eksternal. Ini walaupun diindeks oleh Scopus, tetap aja itu lembaga internal, lembaga internalnya Sultan Agung, Universitas Sultan Agung. Jadi seingat saya S2-nya juga di Unisula ini ke notariatan itu ya. Jadi profesornya muncul di bulan yang sama dengan papernya. Jadi kapan proses pengajuannya? Jadi itu sesuatu yang dipersiapkan. Jadi paralel lah. Ente akan jadi profesor kehormatan, tapi kan perlu paper. Ya disiapin sekarang gitu. Buktinya sama-sama ini diangkatnya bulan Desember, ini publishnya bulan Desember. Kalau publishnya bulan Januari, diangkat profesornya bulan Januari tahun berikutnya, yes masih walaupun nggak pantas tetap ya masih apa ya lebih pantas daripada bulan yang sama. Harusnya kan Unisula minta kamu terbitin lah di jurnal hukum mana lah di Monash University tempatnya Profesor apa Nadir Shah Hussain. Profesor Nadir Shah Hussain loh papernya yang banyak itu profesor penuh aja belum sampai sekarang baru senior lecturer. Ini diangkat jadi profesor kehormatan. Bola akademik Indonesia nggak. Ya, gitu lah. Teman-teman. Ini silakan yang akademisi lainnya tuh ngulik lah kewajaran dari satu kelulusannya Husin Bagil. Jadi bayangkan satu orang lulus melewati sampai 2 NIM itu. Udah dikeluarkan atau dimasukkan lagi. Keluarkan itu kan berarti konsekuensi hukum itu melakukan pelanggaran. Beda kalau misalnya putus studi itu artinya ya bisa nggak bayar SPP. Ya kan? Nggak bayar SPP. Atau di DO nilainya nggak cukup, terus 1 koma itu berapa semester, ini baru 2 semester udah dikeluarkan itu loh. Kemudian tahun depannya lewat setahun tanpa kuliah di universitas lain manapun, diterima di prodi yang sama gitu. Kemudian tadi 2000 berapa tadi? Kemudian 2002 tahun kemudian diangkat jadi profesor riset dengan keluar biasaannya mempublikasikan paper yang terindeks 1 Scopus, tapi di kampusnya sendiri, nulisnya juga sendiri. Gimana? Gimana? Saya aja lulus dari kampus saya, publikasinya di luar kampus saya semua kok. Walaupun nggak terindeks Scopus, memang nggak disyaratkan oleh Dikti, karena syaratnya itu kan kalau jurnal internasional itu Scopus, SCIE sama DOAJ yang centang hijau itu. Jadi kalau dalam pandangan saya sih, ya ini diacak-acak pendidikan kita ya. Kebetulan yang jadi korbannya universitas swasta. Entah apa yang terjadi dengan Universitas Islam Sultan Agung, sebaiknya Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung itu memberi penjelasan bagaimana bisa lulus doktoral seperti itu, satu, dan bagaimana bisa diangkat jadi profesor kehormatan seperti itu. Itu kewajiban Universitas Sultan Agung. Kalau Husin Bagil menggarai gedek ya dia akan menjelaskan. Tapi untuk Pak Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi tolong ditinjau ini Pak Menteri. Jadi bagaimana mahasiswa doktoral bisa lulus seperti ini? Kalau dicari papernya yang terkait dengan dengan disertasinya nggak ada, bisa lulus.
sempat dikeluarkan ini malah di drop out kan, tapi ditarik lagi gitu loh. Ditarik lagi. Jadi total masa studinya berapa tahun ini? Nah, cuma 4 semester ya nggak bisa. Ini kan 1 NIM itu. Cuma 1 NIM ya, ini cuma 2 semester loh. Lulus S3 cuma 2 semester gimana? Kalau 4 semester, loh ini statusnya dikeluarkan di tengah kok bisa 4 semester? Jadi uh, men, men Menteri Pendidikan Tinggi siapa namanya sekarang ya? Yang dari Muhammadiyah siapa namanya? Lupa saya. Dan Profesor Stella, tolong mereview ini. Mereview ini, wah ngaca-ngaca ini. Jadi bagaimana bisa lulus seperti ini? Dan bagaimana bisa jadi profesor kehormatan dengan modal hanya 1 publikasi tanda petik internasional, tapi yang nerbitin kampusnya sendiri, fakultasnya sendiri, mungkin direview sendiri itu juga. Ya udah ribet teman-teman ya, ini panjang banget ya. Ya silakan kalau nonton loncat-loncat itu. Itu aja. Udah malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.